Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita jumpai imam yang membaca surat panjang ketika memimpin sholat berjamaah. Dalam ajaran Islam, apakah boleh seorang imam dalam sholat berjamaah membaca surat panjang? Ada suatu kisah di mana Rasulullah menegur salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal akan panjangnya bacaan surah saat menjadi imam dalam sholat dengan membaca surat Al-Baqarah. Saat itu, ada seorang makmum yang memutuskan diri dari berjamaah, lalu mengerjakan sholat sendirian secara ringkas. Kejadian ini pun lalu sampailah kepada Mu'adz dan berkata, "Sungguh dia munafik." Omongan Mu'adz ini lalu sampai kepada laki-laki tersebut, lalu mendatangi Rasulullah dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah orang yang bekerja dengan tangan kami sendiri dan kami menyirami sendiri tanah kami dengan bantuan unta. Dan sesungguhnya semalam Mu'adz mengimami kami sholat dengan membaca surah Al-Baqarah. Kemudian aku memisahkan diri. Kemudian dia mengatakan bahwa aku munafik. Bagaimana ini?" Rasulullah yang mendengar kisah dari laki tersebut mendatangi Mu'adz bin Jabal dan menegurnya dengan lembut, mengingatkan Mu'adz untuk mempertimbangkan kondisi makmum dalam sholat berjamaah dan bersabda, "Wahai Mu'adz, apakah engkau seorang yang suka menimbulkan kesulitan kepada orang lain? Apakah engkau seorang yang suka menimbulkan kesulitan kepada orang lain? Apakah engkau seorang yang suka menimbulkan kesulitan kepada orang lain? Oleh karena itu, bacalah surah Al-Sams dan Al-A'la atau surat lain yang kurang lebih sama panjangnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kisah ini juga termaktub dalam Sahih Muslim dengan redaksi yang serupa. Ingatlah, imam yang memimpin sholat berjamaah dianjurkan untuk tidak memanjangkan bacaan suratnya, kecuali dalam keadaan tertentu. Seperti misalnya, dalam memimpin sholat di masjid milik pesantren yang para santrinya tidak berkeberatan dengan bacaan surat yang panjang. Hal ini menandakan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kemudahan dalam beribadah. Allah mewajibkan setiap hambanya untuk melaksanakan sholat, akan tetapi tidak dalam keadaan yang dipaksakan, sehingga umat muslim dapat beribadah dengan lebih tenang, khusyuk, dan juga ikhlas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.